Loh, tidak eksplisit. Tuhanmu tidak berkata. Masa harus orang yang berkata? Kak, ini saya mau nanya, ini bukan apa ya, saya juga pingin, mungkin saya lebih mau kakak kasih pengertian juga, kalau memang saya salah bisa kakak arahkan. Ini Kak, tubuh Kristus waktu dia naik ke surga, dia memakai tubuh kemuliaan, ya Kak ya? Memakai? Emang sebelumnya nggak ada tubuhnya? Nggak ada dikatakan memakai. Dia itu memang sudah mulia sejak dunia ini belum ada. Kamu bisa baca ayatnya di Yohanes 17 ayat 5. Jadi nggak ada Yesus itu memakai. Kan dia inkarnasi. Tubuh yang sama itu yang dia memang memiliki kemuliaan dalam keilahiannya. Oke, saya bacakan ya. Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku ya Bapa padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu bukan memakai tubuh kemuliaan, dia memang sudah mulia dalam kodrat keilahiannya. Ketika dia bangkit menggunakan tubuh yang sama, yang sudah tidak dapat binasa lagi. Sebab apa? Dia sudah mengalahkan dosa dalam daging, mengalahkan iblis dalam daging, dan mengalahkan kematian dalam daging. Itu pemahaman yang tepat. Jadi kalau ada narasi yang mengatakan pakai tubuh kemuliaan, emang sebelumnya dilepas? Nggak pernah dilepas. Karena di dalam Kisah Para Rasul pun dikatakan ya, dia ketika mati pun tubuhnya itu tidak ditinggalkan, jadi dijagai oleh keilahiannya. Jadi nggak pernah itu lepas copot tubuhnya itu. Ketika dia mengambil rupa manusia, inkarnasi, itu permanen tubuhnya dan nggak bisa lepas copot. Naik ke surga dipakai lagi, dicopot lagi, nggak ada. Iya. Kalau dia lepas copot, dia tidak inkarnasi, melainkan apa? Penampakan ilahi atau teofani. Itu. Iya. Iya, saya mau sinkronkan aja. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Perkataan Yesus bahwa Bapa leluhur sudah sebelum ada, saya sudah ada sebelum. Iya, ada. Nah, ini mungkin tepatnya di Kejadian 3 ayat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Yang mau kamu tanyakan apa? Manusia dan istrinya. Nah, manusia ini mereka mendengar bunyi langkah Allah. Barusan tadi saya jawabkan. Barusan tadi saya jawab bahwa dia itu sebelumnya teofani. Terima kasih. Ada lagi mungkin abang yang mau ditanyakan? Udah nggak ada. Makasih. Oke. Tuhan memberkati. Saya ingin bertanya, kan tadi saya Nah, apa nyimak. pertanyaannya? Ya. Anda mengatakan Yesus datang pada gereja, kan begitu. Nah, Enggak. tunjukkan Enggak. satu ayat. Enggak. Loh, Goblok. deh, Masa Yesus bukannya datang Anda- daripada gereja? loh, bukannya Anda tadi mengatakan Ini sedemikian? ya, kamu rekam, baru kamu tunjukkan. Saya mengingat pernyataan saya. Jadi jangan aneh-aneh bang, ngarang kau. Oke, nggak apa-apa, Jangan nggak apa-apa. Sekarang, Jangan tunjukkan kamu itu ya, memutarbalikkan kata-kata saya. oke, pertanyaan simpel ya. Tunjukkan ya satu ayat saja ada tertulis di situ gereja. Banyak. Ya, Banyak. tunjukkan kepada saya. Salah Tunjukkan kepada satunya saya. Matius 16 ayat 18. Coba bacakan, tunjukkan. Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasaimu. Surat kepada gereja di Matius berapa? Roma, surat kepada gereja di Korintus. Aduh banyak banget bang. Matius berapa? 16, Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Yang ini ayamnya baru kamu goreng apa yang kemarin? Matius 16. Saya sabar.
Matius 16 ayat berapa? 18. Mbak, sendoknya gede banget. Oke, Gede ya? sabar. Ini kan bukan sendok di Konoha, kecil-kecil. Yesus datang dari gereja. Si Soki aja ketawa dengernya. Lalu kebanyakan Matius, oke-nya. sebentar. Matius 16 ayat 8. 18. Oke, 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan nyamatku dalam maut, tidak akan menguasainya. Begitu. Aku akan mendirikan gerejaku. Siapa itu yang nyuruh? Hah? Siapa itu yang nyuruh? Saya katakan, di mana Yesus yang berkata? Bukan Petrus. Nah, itu perkataan Yesus. Loh, di mana garis merahnya? Garis merah. Emang Tuhan saya waktu ngomong pakai garis? Loh, kan banyak yang tidak tidak banyak ekspresif ya, gitu kayak Lukas. Emang Loh, mau enggak. lomba 17-an. Boh, Lukas saja tidak diakui kok oleh Yesus. Ya, apakah Lukas diakui oleh Yesus? Apa hubungannya lagi dari Lukas? Loh, gini. Orang Sekarang gini, bawa Lukas ayat ada Matius tertulis tiba-tiba. Loh, tidak ekspresif. Tuhanmu tidak berkata. Masa harus orang yang berkata? Itu aku, Ya, itu Petrus Yesus. berkata. Kamu baca ayat berikutnya, Bang. Oh ya, Di situ Petrus. itu Yesus ngomong sama Petrus, On. Aduh. Nah ini nih ya. Biar gobloknya nggak ngegoblok banget, nih saya tunjukin aja deh. On banget. Tiba-tiba ke Lukas. Lah iya. Maksimal Lukas- banget Anda, pantas emang jadi mualaf. Loh, memang di kitab Lukas juga kan tidak ada pengakuan Oke. dari Yesus Nih, mengakui Lukas. nih, Bang. Udah, nggak usah berisik ya, Bang ya. Nih, ya, minta garis merah, dimerahin aja sendiri, Bang. Saya nggak biasa garis-garisin merah. Oke, nih. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Aku turun dulu di bawah lah, nggak besar. Di bawah kau. Nah, kau tengok ini dari bawah. Harus besar ya. Nih ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain mengatakan Yeremia. Salah seorang lagi dari para nabi. Lalu Yesus ini ngomong, ini Yesus ya ini. Lalu Yesus berkata, tanda kutip nih ya. Ini, Yesus ini ngomong dia, ini suara dia nih. Ini dimerahin nanti ya, saya merahin ya. Menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Nih, Yesus nanya ya. Menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawab si Simon Petrus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasaimu. Nih, ini kata Yesus kepadanya, ayat 17. Di 18-nya dia sambung ini jawabannya. Pantas kau mualaf maksimal kali. Dia itu dari Hindu ke mualaf, bukan oten. Ya, terlalu banyak kata gereja di sini. Ya,
surat kepada jemaat. Jemaat itu church, ya, yang minta Septuaginta. Ada yang bahasa Inggrisnya ini. Nggak usah apa Septuaginta yang LXX. Gue punya semua buku dalam banyak bahasa. Jadi jangan norak deh. Ih. Ya. Masalahnya kalian bisa nggak bahasa Inggris? Saya tuh punya banyak referensi buku. Jadi tenang aja kalian. Tiap hari saya baca buku. Kalian ini stunning kak, bukan stunting ya. Oke, yang tadi mualaf naik lagi. Saya turunkan karena tadi kecil banget gitu loh layarnya. Naikin lagi aja, naik lagi aja mualaf. Biasanya cuma bisa bahasa Arab, host. Oh iya, aku kalau nyanyi memang biasa pakai bahasa Arab. Aduh. Jadi kalau kalian mau tahu, ya, kalian itu baca Alkitab tuh jangan cuma satu biji. Kalian kan cuma denger ayat yang dibawa ustadz-ustadz kalian. Ya, iya wajar lah cuma 1-2 biji. Kalau gua kan semua. Minta garis merah nanti ya, beli tambang merah ya. Aduh. Halo Daeng Bur. Siap. Halo juga. Ya, silakan mau bertanya apa Daeng? Bapak itu siapa ya? Kenapa? Bapak itu siapa? Bapak yang mana? Ada banyak bapak. Yang tadi kamu ngomongin itu. Bapak di sorga. Allah. Iya. Walah. Kalau Yesus siapa? Firman Allah. Firman itu siapa? Firman itu Firman itu. pikirannya Allah. Hah? Pikirannya Allah. Perkataannya Allah. Kok banyak banget Allahnya? Goblok. Kok banyak banget? Satu lah. Coba, ini suara siapa? Petrus siapa? Loh, badan Daeng, suara Daeng, napas Daeng. Banyak kali Daeng. Iya. Satu on. Bisa makan Allah manusia. itu kan punya firman. Sekarang saya tanya, Allahmu punya firman nggak? Allahmu punya firman nggak? Nggak usah lari ke situ. Yesus. Yesus itu siapa? Ini saya mau ngasih tahu kamu. Allah kamu itu punya kalam, punya firman. Ya, jadi selain Allah dia juga punya firman. Itu namanya firman Allah. Allah kami juga dalam Quran ada yang namanya Ruhana. Mana ada Al-Quran? Mana ada di Al-Quran? Kamu baca dulu deh Al-Quran, Deng. Nggak pernah baca Al-Quran kamu. Itu tidak Bible ya? Di Bible itu. Nah, kalau Ruhullah itu apa artinya? Mbak. Kalimatullah itu apa artinya? Banyak kali Allah mau gitu. Di Bible itu, Mbak, tidak ada Nah, namanya. kau belajar dulu sama ustazmu. Aku malas sama orang hoon kayak gini. Banyak. Di mana banyaknya? Allah dengan firman Allah kok banyak. Inilah makanya aku bilang ya, IQ kalian itu di bawah IQ gorila. Ya. Gimana kalian mengatakan suara saya dengan tubuh saya banyak? Wong saya satu kok. Norak beneran deh, kalian tuh pagan banget gitu loh, magan banget. Sejak kapan Allah saya banyak? Dari mana narasimu mengatakan? Jadi manusia ini banyak. Ada hidung kan bukan mata. Loh, manusianya udah ada 2. Bangun. Terima MBG biar sehat. Ke sekolah. MBG gratis, sekolah gratis, masih juga IQ gorila. Kampung. Jangan kayak gitulah. Ya, kampungnya ngampung banget. Kalian aja diajarin logika kayak gini aja sulit. Mau nanya Tuhan orang.
hal-hal yang bersifat duniawi aja kamu nggak paham, apalagi bicara hal-hal tentang Tuhan. Terpelangak-pelongok kamu, bengang-bengong, imani aja. Itulah, saya tuh ngotak, lu kan ngotak, saya ngotak. Sama ya tulisannya. Ya kan? Kita ngotak, kamu ngotak. Nah, itulah. Baca Quranmu biar dapat pahala. Bulan Ramadan itu bulan memperingati turunnya Quran. Jangan baca Alkitab, baca Quran. Nih, mumpung bulan puasa, nyuruh baca. Lu baca kitab lu. Baca kitab orang lu nya nggak pinter iya, nyinyir iya, dosa iya, ohon iya. Saran aku kan baca kitab kalian, jangan saya baca kitab saya. Kamu nanti kalau saya tanya pelangak-pelongok. Gimana sih? Abang Toib. Naik Bang Toib. Nyuruh-nyuruh baca. Kalian aja bacalah. Aduh, Julia. Aku aja dari tadi terkekeh aku. Ya, Suparman, apalagi yang mau kau tanya? Si NKRI. Data Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Apa? Pernyataan Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Kau tanya sama orang Israel, orang itu yang dengar. Ya, ketika itu sampai pada kamu kan menyatakan dianya Tuhan kamu, tapi kamu dapatnya dari mana? Dapatnya dari orang yang mendengar itu. Ya, memangnya kamu mendengar waktu itu? Orang yang mendengar itu, loh. Ya, ketika mendengar itu. Saya dapatnya dari orang-orang yang mendengar bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Siapa dia? Yesus Salah satu ya, nih sabar. Jangan kejang. Nama orang yang mendengar langsung Yesus berkata Tuhan itu Yohanes, Petrus, Paulus, siapa lagi? Lukas, Simeon, siapa lagi? Yakobus, siapa lagi teman-teman? Bartolomeus, Andreas. Aduh, banyak kali lah Bang, pokoknya Bang. Pernyataan itu dari mana? Dari buku apa dari mana? Dapat pernyataan itu dari rasul tadi yang saya sebutin. Iya, sampai ke kamu itu. Iya. Sampai kamu itu kamu baca apa kamu dengar? Saya mendengar itu dari Kamu nggak imam jujur. saya. Kamu nggak jujur. Saya dengar itu dari romo saya dengar dari romonya dengar dari romonya sampai kepada Dari Rasul mana? Andreas. Ini yang kita kenal sebagai suksesi apostolik atau sanad. Nah, kamu di bawah lah. Agak-agak error kau. Jadi saya dengar perkataan ini di gereja oleh romo saya. Romo saya dengar dari siapa? Romonya Romo, dengar lagi, romonya Romo, sampai ke Rasul Andreas. Rasul Andreas itu murid Yesus. Tuh, Rasul Paulus. Ini yang namanya sanad atau mata rantai atau suksesi apostolik. Kira aku dengar dari siapa? Sembarang orang yang nggak jelas. Ya nggak mungkin lah. Jadi kan Rasul Andreas ini punya murid. Muridnya ini punya murid lagi, punya murid sampai ke imam saya. Namanya Episkop Daniel Biantoro. Inilah yang disebut mata rantai. Makanya ajaran Kristen itu adalah ajaran turun-temurun, diteruskan, bukan dihafalkan. Iya, ini bukan orang yang nggak jelas yang hafal-hafal gitu. Loh.